Sen Patinama begitu emosi, melakukan protes terhadap wasit. Wasit langsung memberikan kartu merah. Baru saja wasit mengangkat tangan, Pak Sumarji datang dan langsung menghadang. Wasit sempat terkaget dan kebingungan. Siapakah orang ini? Oh, ternyata Pak Sumarji. Tanpa kompromi, wasit langsung memberikan kartu merah. Haye pun datang untuk protes. Karena sudah kepalang tanggung, wasit pun kembali memberikan kartu merah. Akhirnya wasit pun pulang dengan pengawalan. Tom Haye, Pak Sumarji dan Denny Lanzat pun sampai kebingungan. Sementara itu, di tengah kekacauan yang telah terjadi, menit 99, dan semuanya berubah. Indonesia harusnya dapat penalti, tapi wasit asal China malah ngebalik keputusan. Pemain Irak udah dapat kartu kuning kedua. Tapi, setelah cek VAR, wasit bilang pemain Indonesia yang salah duluan. Dari awal pertandingan, keputusan-keputusannya bikin bingung. Pelanggaran keras ke Kevin Dix dianggap nothing. Protes dikit, langsung kartu. Selama 100 menit, wasit kayak punya tim sendiri. Dan sayangnya, itu bukan Indonesia. Tak habis-habisnya dibicarakan, laga emosional kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia melawan Irak masih menyisakan cerita panas. Salah satunya soal keputusan wasit yang bikin emosi seluruh tim memuncak. Puncaknya terjadi ketika Manning mengusir pemain Irak setelah menyikut Kevin Dix. Namun anehnya tidak memberi penalti untuk Indonesia. Keputusan itu membuat manajer timnas, Sumarji, naik pitam dan meluapkan emosi, sampai terlihat mendorong wasit di tengah lapangan. Situasi pun sempat tegang sebelum akhirnya bisa dikendalikan petugas. Dulu, di era Shin Tae-yong, sosok STY yang paling depan membela pemain. Ngeri guys, oleh Romeni ditekel keras pemain Irak. Jelas banget pelanggaran berbahaya, tapi cuma kartu kuning. Padahal kalau lolos, itu pasti gol. Dan parahnya lagi VAR, diam 1000 bahasa. Jay Idzes protes keras, tapi diabaikan wasit begitu saja. Ada apa ini sebenarnya? Apakah keputusan ini benar-benar adil? Atau ada sesuatu di balik layar VAR yang tak kita tahu guys? Ayo teman-teman. Closer! Media Inggris sindir pedas. Mereka bilang, Indonesia gagal lolos Piala Dunia. Bahkan 1000 pemain naturalisasi pun tak akan berguna bagi mereka. Ini pemainnya semuanya minta maaf ini, datang ke pemain. Staf kepelatihannya nggak ada yang datang ke sini nih, minta maaf. Atau ada. Emosi Jay Idzes memuncak usai keputusan wasit dianggap berat sebelah. Ia memprotes keras hingga mengikuti sang wasit keluar lapangan. Rasa frustasinya tak bisa disembunyikan. Lihatlah, asisten wasit ini sempat menolak bersalaman dengan Jay Idzes. Namun akhirnya, asisten wasit itu mau bersalaman dengan Jay Idzes.
Berbeda dengan asisten wasit yang satu ini, Jeiza sampai terus mengangkat tangannya untuk bersalaman untuk respek kepadanya. Tapi orang itu begitu menyebalkan dengan muka sinisnya. Bahkan Jeiza terus mengikutinya sambil berjalan. Lihat Jeiza mengangkat lagi tangannya, namun tetap diabaikan. Tak hanya wasit utama yang goblok, tapi asistennya pun... Apa gunanya VAR kalau kebenaran dibiarkan buta? Dunia sepak bola gempar setelah laga Irak versus Indonesia berakhir 1-0 penuh kontroversi. Wasit maning asal Tiongkok dan VAR Thailand Sivakorn Puudom jadi sorotan dunia. Pelanggaran keras dibiarkan, penalti jelas diabaikan, dan VAR diam 1000 bahasa. Pep Guardiola pun murka, menyebut ini bukan sepak bola, tapi sabotas terhadap sportivitas. ESPN dan Sky Sports menulis, "A night that shamed Asian football." Tangisan pemain Indonesia di pinggir lapangan mengguncang dunia. Bukan karena kalah, tapi karena dirampas. Dari Manchester hingga Jakarta, jutaan orang bersuara "I want justice for Garuda" menggema di seluruh media sosial. FIFA kini ditekan untuk bertindak. Dunia menuntut keadilan untuk Garuda karena Indonesia tidak kalah, Indonesia dicuri. Garuda jatuh tapi takkan diam, karena sekali Garuda terbang, tak ada badai yang bisa menghentikannya.